Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, selamat datang di podcast kami. Podcast kami kali ini akan membahas mengenai peran guru sebagai pendidik profesional, teladan, dan sebagai agen perubahan sosial. Sebelumnya izin perkenalan, nama saya Romi Hidayat dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 1A. Institut Pendidikan Indonesia Garut. Di sini saya selaku host yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Tentunya di sini saya tidak sendirian. Saya di sini bersama rekan-rekan saya. Boleh silahkan perkenalan dulu. Nama saya Fikri Hairul dari kelas 1A dari Prodi PPKN Institut Pendidikan Garut. Silakan. Dan nama saya Ihsan Muhammad Yusuf Ya. dari Prodi PPKN 1A Institut Pendidikan Indonesia Garut. Bagaimana kabarnya Fikri? Alhamdulillah Ihsan? baik. Alhamdulillah baik. Tentunya rekan-rekan saya ini teman satu perjuangan, ya mahasiswa aktif juga. Jadi baru awal semester 1 ya di prodi PPKN ini. Jadi di sini kami akan membahas yaitu mengenai peran guru sebagai pendidik profesional, teladan, dan sebagai agen perubahan sosial. Jadi langsung saja pada pembahasan supaya mempersingkat waktu. Menurut kalian, atau siapa aja lah yang mau menjawab ya. Nih, apa yang dimaksud dengan guru PPKN sebagai pendidik profesional itu? Boleh silakan. Menurut saya, guru PPKN sebagai pendidikan profesional adalah guru yang tidak hanya mengajar materi, tetapi juga membentuk karakter peserta didik agar memiliki moral, etika, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Intinya, guru sebagai pendidik profesional itu bukan cuma mengajari Pancasila, Undang-Undang Dasar, atau pasal-pasal doang, tapi dia juga jadi contoh langsung gimana jadi warga negara yang baik. Oh begitu ya. Jadi di sini guru PPKN itu tidak hanya mengajar teori dan materi saja, tidak hanya mengajar Pancasila, isi kandungan Undang-Undang Dasar 1945, tapi guru PPKN itu juga harus mempraktekkan, memberikan contoh kepada peserta didik agar mampu agar peserta didik tersebut agar mampu mengimplementasikan menjadi seorang warga negara yang baik itu seperti apa ya. Seperti itu. Selanjutnya, mengapa sih guru PPKN berperan penting dalam menanamkan nilai kebangsaan? Silahkan. Izin menjawab, karena guru PPKN mengajarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan nilai persatuan sehingga siswa memiliki rasa cinta tanah air dan kesedaran hukum. Jadi menurut saya intinya guru PPKN itu penting karena mereka lah yang ngajarin kita cara jadi warga negara yang benar. Bukan cuma hafal Pancasila, tapi gimana caranya saling menghargai, beda pendapat tanpa ribut dan peduli sama sekitar. Selanjutnya, bagaimana cara guru PPKN menanamkan nilai moral di dalam kelas? Menurut saya, dengan mengaitkan materi dengan kasus nyata seperti korupsi, hoax, dan pelanggaran hukum, agar siswa memahami dampak perilaku tidak bermoral. Intinya, guru PPKN menanamkan nilai moral lewat kebiasaan, enggak cuma ngajarin teori, tapi nunjukin sikap jujur, adil, dan saling menghargai langsung di kelas. Jadi gitu ya. Jadi seperti tadi yang disebutkan ya, guru itu tidak hanya memberikan teori dan materi, tetapi guru itu harus langsung memberikan contoh seperti kejujuran, keadilan, kedisiplinan ya di dalam kelas tersebut agar peserta didik mampu juga mempraktekkan karena sudah diberikan contoh oleh seorang guru tersebut. Selanjutnya, apa arti guru PPKN sebagai teladan? Izin menjawabnya. Guru PPKN sebagai teladan berarti guru memberi contoh sikap baik seperti jujur, disiplin, dan santun sehingga dapat ditiru oleh siswa.
Intinya guru PPKN sebagai teladan itu artinya guru bukan cuma ngomong soal nilai, tapi juga ngelakuinnya sikap dan perilaku. Jadi contohnya itu nyata buat murid, baik di kelas maupun di luar kelas. Sama ya. Jadi berkelanjutan seperti jawaban pertanyaan yang sebelumnya. Jadi guru itu tidak hanya mengajarkan, memberikan teori Pancasila saja, tetapi harus juga memberikan contoh sikapnya, sikap yang baik, kejujuran, keadilan, kedisiplinan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, berikan contoh keteladanan guru PPKN. Berikan contoh gitu, berikan contoh keteladanan guru PPKN. Menurut saya, data tempat waktu bersikap adil dalam penilaian dan berbicara sopan kepada siswa. Intinya, contoh keteladanan guru PPKN itu simpel, bersikap adil ke semua murid, jujur dalam penilaian, menghargai perbedaan pendapat dan mengasih contoh disiplin lewat tindakan, bukan cuma omongan. Selanjutnya, apa yang dimaksud guru PPKN sebagai agen, kalau bahasa Inggrisnya itu agen of change, yang diajarkan oleh para dosen ya. Agen of change itu dalam bahasa Inggris agen of change, teman-teman semua. Kalau bahasa Indonesia itu sebagai guru itu sebagai agen perubahan, agen perubahan sosial. Jadi apa yang dimaksud guru PPKN sebagai agen perubahan sosial tersebut apa gitu? Guru yang menggerakkan siswa untuk peduli terhadap lingkungan, toleransi dan kehidupan masyarakat. Jadi gimana intinya guru PPKN sebagai agen perubahan sosial itu artinya guru jadi menggerak perubahan sikap di masyarakat lewat nilai yang dia tanam di kelas, kayak toleransi, keadilan dan tanggung jawab. Terus murid dibentuk jadi warga yang peduli dan mau membawa perubahan positif. Selanjutnya, sebutkan contoh kegiatan guru PPKN sebagai agen perubahan sosial. Boleh, silakan. Menurut saya, mengadakan program pelajari anti hoax, bakti sosial kerja bakti lingkungan, dan simulasi pemilu OSIS. Intinya, guru PPKN ngajak siswa diskusi isu sosial, bikin proyek peduli lingkungan atau sosial, melatih musyawarah di kelas, dan mendorong siswa berani bersikap adil serta toleran di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mengapa keteladanan guru lebih efektif dibandingkan nasihat saja? Karena siswa lebih mudah meniru perilaku yang dilihat langsung daripada mendengar teori. Jadi karena murid lebih gampang meniru apa yang dilihat daripada apa yang cuma didengar. Kalau guru ngasih contoh nyata, nilainya lebih masuk dan kepakai dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, bagaimana peran guru PPKN dalam menanamkan tanggung jawab kebangsaan? Ya, dengan menjelaskan penting menjaga persatuan, menaati hukum, dan aktif dalam kegiatan sosial. Intinya guru PPKN berperan menanamin tanggung jawab kebangsaan dan mengajarin hak dan kewajiban, ngelatih disiplin, musyawarah, dan bikin murid sadar kalau sikap kecil mereka punya dampak buat negara. Jadi gitu ya. Ya, Jangan menjelaskan apa tadi namanya, pentingnya menjaga persatuan, mentaati hukum yang ada di negara kita ya, pastinya. Dan aktif dalam kegiatan sosial. ya. Selanjutnya, apa sih tujuan akhirnya peran guru PPKN tersebut bagi peserta didik?
Bagaimana? Akhir peran guru itu kan begitu strategis menurut saya gampang untuk membentuk generasi yang berakhlak mulia, beretika, demokratis dan cinta tanah air. Intinya tujuan akhirnya guru PPKN ngebentuk murid jadi warga negara yang sadar nilai, punya sikap tanggung jawab dan siap berkontribusi positif buat bangsa. Jadi kesimpulannya, guru PPKN itu memiliki peran yang sangat penting sebagai pendidik profesional tentunya, teladan dan sebagai agen perubahan sosial dalam menanamkan nilai moral, etika, dan tanggung jawab kebangsaan melalui pembelajaran yang bermakna, keteladanan sikap, serta keterlibatan dalam kegiatan sosial. Guru PPKN juga membentuk peserta didik menjadi pribadi yang berakhlak, beretika, cinta tanah air, serta mampu berperan aktif dalam menjaga persatuan dan keutuhan bagi bangsa dan negara Indonesia. Ya. Mungkin itu saja podcast kami kali ini. Sekian ya. Saya Romi Hidayat selaku host yang membantu podcast kali ini. Pamit undur diri. Saya Fitri Dan saya Ihsan Muhammad Yusuf. Oke, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.